Hmm. Nah, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi, apalagi kan sudah dijawab oleh Pak Pak Ivan Ivan secara juga. detail ya. Ya, Betul. saya kembalikan lagi ke Bang Berbagi Nah, dengan mengkritik ya, pandangan kita bahwa betul. kita terjebak dalam kategorisasi filsafat soal ontologi dan epistemologi. Nah, Hmm. saya tidak mau mengulangi lagi apa yang sudah ditekankan oleh Pak Ivan yang dengan sangat detail tadi bisa dikatakan, tapi saya mau mengatakan begini, kalau ditanyakan apakah Tuhannya Islam dan Tuhannya kita, Tuhan kekristenan dalam hal ini gereja Katolik itu satu atau sama? Ya, saya katakan sama. Tetapi kalau pertanyaan apakah cara pandang atau cara mengimani terhadap Tuhan itu sama? Saya akan katakan beda. Hmm. Nah, ketika kita bicara soal cara pandang, cara mengimani, itulah yang disebut dengan epistemologi. Meskipun tidak ditulis secara literal, tapi ketika segala argumentasi kita atau perkataan kita berbicara soal konsep ketuhanan dalam hal cara pandang, cara mengimani, dan cara memahami, itu otomatis tertuju kepada hal-hal yang epistemologi. Hmm. Kata epistemologi itu berasal dari kata Yunani episteme, yang artinya pengetahuan. Oke. Nah, tetapi ketika kita berbicara Tuhan pada dirinya, entah itu dalam hal Tuhan itu sendiri ya, itulah yang disebut sebagai secara ontologis, secara keberadaan, dari kata Ya. ontis, keberadaan kan. Hmm. Nah, maka pertanyaan tadi, jika kita uji, apakah Islam dan Kristen itu Tuhannya sama nggak? Nah, itu kalau menurut Bang Berbagi itu pertanyaan tertuju dalam hal apa? Ontologi atau epistemologi? Kalau secara pertanyaan sih kelihatannya pengen mengarah kepada epistemologi ya, Bro Aldo ya, gitu. Ya, kelihatannya Nah, kan. Tetapi maksud ya, dari pertanyaan, sebenarnya ke arah ontologi sih ya, lebih ke ontologi ya. iya, karena yang ditanyakan Tuhan, bukan cara Hmm, pandang manusia terhadap Tuhan. betul. Nah, tuh. Makanya itulah ya penting bagi umat manusia untuk memahami yang namanya wahyu. Kepenuhan wahyu itu ada di mana? Karena Hmm, untuk memahami Tuhan secara total itu hanya melalui wahyunya. Nah, ya, ketika wahyu muncul atau turun atas manusia, disitulah ontologinya Tuhan atau aspek ontologinya itu terbukti. Maka dalam gereja Katolik dibagi ada yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu ya. khusus itulah yang berbicara tentang Tuhan yang secara ontologis itu, Tuhan pada dirinya, Tuhan yang substansial. Maka mau apapun agama, mau menyembah siapapun sosok yang tak terbatas itu Tuhannya pada dasarnya satu. Nah, yang menjadi persoalan kan dalam Lumen Gentium 16 dan dalam Nostra Aetate bagi para kelompok yang menolak itu, di situ Gereja Katolik menegaskan bahwa rencana keselamatan pun juga mencakup mereka yang ada di luar, yakni orang-orang ya bangsa Yahudi dan juga kaum Muslim yang menyembah Allahnya Abraham. Nah, bagi mereka Hmm, itu Gereja Katolik sebenarnya mau berbicara soal epistemologi, makanya sesat karena menyamakan keimanan Katolik dan keimanan yang lain. ya. Apalagi kan dia mengambil tafsiran pandangan Bapak-Bapak suci kita saat di Bethlehem kan, ketika Hmm, mengatakan di hadapan orang Muslim dan Yahudi bahwa kita menyembah Tuhan yang sama. Nah, pertanyaannya, ketika magisterium kita atau paus pada dirinya, meskipun kata-kata paus itu tak bisa kita jadikan rujukan teologis yang doktrinel, karena itu hanya sebatas audiensi ya, bukan dalam ex cathedra. Ketika mereka menyebut itu, apakah kita memang betul-betul tahu bahwa yang mereka maksudkan itu epistemologis? Kan tidak juga. ya. Semuanya harus dikembalikan kepada tradisi. Hmm, Nah, malah saya memahami seperti begini ya, Bang Berbagi dan Pak Ivan, ketika gereja Katolik mengatakan bahwa mereka-mereka yang di luar itu menyembah Tuhan yang sama seperti kita, itu sebenarnya adalah penginjilan. Itu adalah kata halus untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan kita sama loh. Maka karena Tuhan kita sama, ada cara penyembahan yang benar, ada cara mengimani yang benar. Itulah yang ada di dalam gereja Katolik. hmm, ya. Seperti itu.
Ya. Apalagi kan dikatakan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak merumuskan dogma baru karena ingin mempertahankan keputusan dogmatis dari konsili-konsili sebelumnya. Nah, ketika ada hal-hal seputar dogmatis, termasuk tentang Allah dibicarakan di dalam Konsili Vatikan kedua, maka konsep tentang Allah itu harus dipandang berdasarkan konsili yang sebelumnya. Hmm. Ada apa di sebelum Konsili Vatikan kedua? Ada 7 konsili ekumenis. Yang mana 3 konsili pertama justru sungguh-sungguh berbicara tentang Allah Tritunggal dan Yesus Kristus. Jadi ketika Gereja Katolik melalui magisteriumnya mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, yakni Tuhan Abraham, maka yang ditegaskan di situ Tuhannya Abraham yang bersifat Trinitarian, yang mau disadarkan oleh magisterium kita kepada mereka yang monoteisme, agama monoteis lain, dalam hal ini agama Islam dan Yahudi. Ya. Jadi itu sekali lagi mengenai cara pandang atau paradigma. Ketika seseorang melangkahi paradigma yang sudah ditetapkan gereja, disitulah terjadi comot logi, atau saya kasih bahasa lebih elegan lah, supaya mereka tidak terlalu terasa terpinggirkan. Disitulah lahirnya subjektivisme. Subjektivisme era baru ya. Iya. Atau Bro Aldo, silakan sebelum saya tutup. Ya, ya bro. Jadi tadi kan sudah ada pertanyaan seperti itu ya, yang tadi apakah Allah yang Tuhan yang disembah Katolik dan yang lain sama, kan sudah dijawab. Nah, kemudian kan berkembang lagi, orang bertanya loh, kalau memang sama seperti tadi dimaksudkan itu, ya berarti tidak ada masalah kita beragama di agama-agama yang lain ataupun menjadi para penghayat atau aliran kepercayaan dan sebagainya. Toh kan menyembah Tuhan yang sama. Kan begitu. Pemikiran itu kan yang menjadi argumentasi untuk menentang kan. Nah, tetapi kalau kita melihat di LG16, sebenarnya LG16 sudah memberikan warning apa yang diberikan bahwa mungkin saya bacakan ya. Dikatakan begini, tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat. Silakan dilanjut. Coba Bro berbagi untuk yang LG16 di paragraf-paragraf terakhir. Sebentar, saya harus cari dulu ini. Ya, atau saya coba bacakan, soalnya saya pakai HP, jadi ya. Saya bacakan, bisa kedengaran suaranya? Bisa. Silakan, Pak. Ya, oke. Jadi katakan, tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat, jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang sesat, dan mengubah kebenaran Allah menjadi dusta. Nah, inilah warningnya. Artinya apa? Benar kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Sang Pencipta itu. Tetapi sekarang, karena si jahat ini kan suka menjebak manusia, dari awalnya kan setan itu kan ingin menjebak manusia. Nah, inilah mengapa dikatakan bahwa LG16 tadi, seringkali orang tersesat oleh itu. Nah, inilah mau menunjukkan bahwa Tuhan yang satu itu, kalau salah dikenal, kita tersesat oleh iblis. Nah itu. Nah sekarang untuk mengenal yang benar gimana? Nah untuk mengenalnya maka lihatlah ataupun carilah seperti apa sih Tuhan yang satu itu memperkenalkan dirinya, menginformasikan dirinya. Maka oleh Kristen dikatakan bahwa Allah mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya, menginformasikan dirinya, dan secara sempurna, secara lengkap, wahyu, ataupun dikatakan mewahyukan dirinya itu secara lengkap dan sempurna pada Kristus. Nah itulah iman yang satu kudus Katolik dan Apostolik itu tadi. Dengan demikian, di LG sebelumnya kan sudah disebutkan juga, di LG 14 kalau tidak salah, bahwa jika kamu tidak mau berada ataupun tetap berada dalam gereja Kristus tadi, maka itu masalah untuk keselamatan Anda. Nah, itu persoalan di situ yang harus bisa dipahami oleh mereka setelah mendapat informasi tadi, bahwa benar Tuhan itu hanya ada satu, tetapi akan menjadi masalah jika Anda salah mengenal Dia. Begitu Anda salah mengenal, maka Anda akan tersesat.
Yang tadinya mestinya Anda menuju ke Tuhan yang satu itu karena salah mengenal, salah ambil jalan, Anda tersesat. Dan ini dilakukan oleh si jahat tadi. Jadi hati-hati. Nah, kemudian gereja Katolik memberikan informasi, ini loh cara ataupun inilah mekanisme, inilah gereja Kristus tadi sebagai sarana, sebagai prasarana untuk mengenal, untuk menyatu dengan Kristus. Ini loh gerejanya, inilah yang diberikan oleh Kristus kepada umat manusia. Persoalannya sekarang, mau nggak kamu masuk? Mau nggak kalian tetap setia di dalam gereja Kristus itu? Anda sudah dibaptis. Oke, baptis Anda diterima. Karena melalui pembaptisan, Anda dipersatukan dengan kematian, penderitaan, dan kebangkitan Kristus. Tetapi selanjutnya, apakah Anda tetap setia berada di dalam gereja itu? Atau setelah dibaptis, Anda tidak tahu bahwa ternyata Anda belum secara utuh, secara penuh menyatu dalam tubuh Kristus yang dikatakan mistik tadi itu, atau gereja Kristus tadi itu. Ya. Artinya bahwa mereka-mereka di luar Katolik, misalnya Ortodoks, baptisan mereka sah, kita akui, kita terima. Dan baptisan yang satu itu tadi, dikatakan gereja yang satu, baptisan yang satu. Ataupun mereka yang katakan di Protestan baptisan satu, oke, kita pun terima itu, baptisan itu. Bahwa dengan baptisan itu mereka dipersatukan dengan kematian, kebangkitan Kristus. Itu ya dan amin. Tetapi sekarang apakah setia berada dalam tubuh mistik Kristus tadi? Yang punya ciri Katolik, satu, kudus Katolik Apostolik. Apakah kamu setia di dalam situ? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu bahwa setelah dibaptis kamu jadi bagian daripada gereja yang punya 4 ciri tadi itu. Tetapi tanpa kalian sadari, karena kalian berada tidak secara penuh penyatuan tadi itu, hanya bercirikan mungkin 2 ciri saja atau 3 ciri saja, ataupun juga mungkin 4 ciri tetapi tidak penuh, maka secara perlahan bisa saja Anda yang tadi sudah dipersatukan dengan tubuh mistik Kristus, secara perlahan Anda mengeluarkan diri Anda sendiri dengan tidak tetap berada atau berupaya untuk tetap berada di dalam tubuh mistik yang punya ciri 4 tadi itu. Nah, inilah yang penjelasan selanjutnya untuk bisa menginformasikan kepada mereka bahwa tidak berarti karena kita semua punya Tuhan yang sama, lantas kita bisa memilih jalan semaunya kita. Tidak. Tuhan sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan sarana prasarana. Dan kalau kita tidak gunakan itu, sama dengan kita berada di luar Tuhan. Nah, apa yang diberikan Tuhan, dia meninggalkan gerejanya. Nah, itulah yang harus kita masuki, kita tetap berada di dalam gerejanya itu, supaya kita bisa selamat. Itulah konteksnya EN kan berbicara tentang itu. Extra Ecclesia, Nullum Salus. Nah, itu demikian. Nah, tadi dikatakan tadi tentang subsidi tadi, sebenarnya kalau saya, pengalaman sederhana saya ya, bahwa dengan mengatakan gereja yang 4 ciri tadi itu terpenuhi secara sempurna dan lengkap di dalam gereja Katolik, yang dalam hal ini dipimpin oleh Paus Roma atau Paus Fransiskus Uskup Roma, maka sebenarnya kalau saya, pandangan saya, kalimat ini sebenarnya malah lebih eksklusif. Dalam arti kata, inilah di dalam sini kita bisa menunjuk Anda Katolik, ya saya Katolik, tetapi apakah Anda berada di dalam gedung itu? Atau jangan sampai Anda hanya di teras. Atau kita ditanya, tinggal di mana? Saya berada, saya tinggal di jalan ini. Terus kemudian semua orang pun bisa mengatakan yang sama. Tetapi kalau kita berada di dalam gedung yang bersangkutan, maka itu sudah pasti, orang tidak akan ragu lagi, kan begitu. Tetapi kalau ada yang berdiri di luar, tetap lokasinya sama, tapi masih di seputaran luar. Artinya pemikiran guyonnya kan seperti itu. Tetapi bahwa mau mengatakan semua, jadi kalau kita lihat di Lumen Gentium, yang bagian bab 2 yang termasuk LG 16 ini kan dia berbicara tentang umat Allah. Nah, umat Allah itu mau membicarakan semua manusia itu sebenarnya umat Allah. Tetapi bagaimana kita bisa sampai kepada Allah yang karena Adam dan Hawa melanggar, terputus hubungan itu, bagaimana itu bisa kita
menjalin kembali ataupun dipulihkan kembali. Kristus datang memulihkan hubungan itu. Nah, Kristus datang memulihkan hubungan itu, satu-satunya cara untuk bisa menyatu dengan Kristus melalui baptisan. Nah, setelah melalui baptisan, apakah kita tetap setia, apakah kita berada dalam tubuh mistik Kristus, itu pilihan kita dalam menjalani hidup. Nah, sehingga jika Anda memilih untuk berada di luar tubuh Kristus, atau berada di luar gereja, yang adalah tubuh dan Kristus adalah kepalanya, maka secara tidak langsung Anda sudah memilih untuk berada di luar Kristus itu sendiri, dan dengan demikian memilih untuk menolak keselamatan yang ditawarkan. Demikian. Oke.